Ateis juga dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak mempercayai adanya eksistensi dari Tuhan atau entitas supernatural lainnya. Biasanya seorang ateis lebih mempercayai sains atau juga bisa disebut dengan ilmu pengetahuan itu sendiri ketimbang mempercayai adanya keberadaan Tuhan. Ada beberapa poin penting mengenai pandangan ateis yang perlu digarisbawahi tentang Tuhan. Tidak percaya keberadaan Tuhan. Ateis secara umum tidak percaya pada keberadaan Tuhan atau entitas supernatural lainnya. Penolakan teisme. Ateisme menolak kepercayaan pada Tuhan, yang dalam konteks ini disebut teisme, bukan penolakan agama. Meskipun ateis tidak percaya Tuhan, bukan berarti mereka menolak semua aspek agama. Beberapa ateis mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap nilai-nilai moral atau etika. Dasar pemikiran. Banyak ateis mendasarkan pandangan mereka pada logika, bukti ilmiah, dan skeptisisme terhadap klaim supernatural. Tidak memaksakan keyakinan. Ateis tidak berusaha meyakinkan orang lain untuk tidak percaya pada Tuhan, tetapi mereka juga tidak menyembunyikan pandangan mereka. Perlu dicatat bahwa ateisme adalah spektrum, dan ada berbagai tingkatan atau jenis ateisme. Beberapa ateis mungkin memiliki pandangan lebih kuat tentang ketiadaan Tuhan, sementara yang lain mungkin lebih netral atau skeptis. Perbedaan utama antara agnostik dan ateis terletak pada sikap mereka terhadap keberadaan Tuhan atau entitas supernatural. Ateis menolak keberadaan Tuhan, sementara agnostik menyatakan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui atau dibuktikan. Lalu kita telah sampai pada babak pembahasan yang melibatkan iman dan hati kita, yaitu apakah menjadi entitas yang meragukan eksistensi Tuhan itu salah? Jika kita mengalokasikan sudut pandang ke norma-norma yang berlaku di masyarakat, menjadi ateis itu sangatlah hina, sangat tidak bermoral, dan hanya dipandang sebelah mata oleh mayoritas orang yang sudah melekat keimanannya dengan dogma agama, khususnya di negara kita sendiri. Namun, menurut keseluruhan pandangan saya pribadi, menjadi ateis tidak serta-merta dihiasi akan kesalahan. Terbilang dapat dimaklumi jika terdapat eksistensi dari ateis di dunia ini. Selain karena faktor keragaman budaya dan kepercayaan, kita secara tidak sadar belum atau bahkan seringkali melupakan bahwa terdapat ruang yang masih belum terjamah di dalam mindset seorang ateis, yang direpresentasikan dengan sebuah dinding besar yang menghalangi sebuah alasan berupa pertanyaan mengapa seseorang bisa menjadi seorang ateis. Alasan tersebut dapat terbilang variatif. Penyebab dari pohon pengetahuan yang telah mengakar sangat kuat sebagai bentuk metafora dari pendirian seorang ateis yang kokoh, umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan yang sering mereka jumpai di dalam kehidupan mereka atau cara didik dari orang tua mereka. Paradigma yang telah terukir dari ruang pemikiran seorang ateis umumnya akan semakin membara setelah mereka mempelajari apa itu yang namanya ilmu sains dan filsafat. Seringkali, semakin mereka mengetahui ilmu pengetahuan secara mendalam, akar dari keraguan mereka terhadap ilmu agama akan semakin menjalar kuat. Maka dari itu mungkin kita harus mentransformasikan interpretasi kita terhadap seorang ateis dari sebuah bentuk penghakiman menjadi sebuah keingintahuan tentang seluk-beluk masa lalu mereka atau opini mereka yang didasari oleh fakta dan bukan atas dasar dogma agama. Bukannya saya semata-mata membela dan mengedepankan ateis daripada orang yang telah terikat dengan ajaran agama, namun kita tidak bisa menyamaratakan bahwa ateis adalah entitas yang layak untuk didiskreditkan. Tidak dapat dikatakan sama, namun juga tidak jauh berbeda dari pertanyaan yang sebelumnya. Kita akan menjumpai pertanyaan yang selama ini telah kita anaktirikan dan telah kita biarkan usang di dalam kepala kita, terkait seorang ateis. Tepatnya pada sebuah jurang dari sebuah pertanyaan yang mungkin akan sangat memantik api perdebatan, yaitu apakah menjadi seorang ateis adalah merupakan sebuah bentuk dari kejahatan? Agama telah menanamkan sebuah pemikiran di dalam kepala kita, apa itu pendefinisian dari kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian atau mungkin toleransi itu sendiri yang tercipta dari variatifnya perbedaan. Lantas apakah dengan berkehidupan menjadi entitas yang artinya tidak memeluk sebuah kepercayaan atau tidak memiliki kepercayaan terhadap eksistensi dari Tuhan merupakan sebuah bentuk dari kejahatan? Apakah dengan menjadi seorang ateis juga lantas dapat diterjemahkan menjadi seorang penjahat? Bagaimana jika seseorang berkelakuan baik hanya karena didasarkan atas sesuatu hal yang nihil? Atau pangkasnya, hanya karena seseorang tersebut ingin berkelakuan baik, bukan karena ingin menjemput sebuah ganjaran dalam bentuk apapun itu, bahkan dalam bentuk pahala sekalipun. Apakah kepribadian seorang ateis yang berkelakuan baik tanpa adanya asa akan mendapatkan ganjaran apapun adalah merupakan salah satu bentuk kebaikan? Begitu juga sebaliknya,
Apakah seseorang yang agamis dan rajin beribadah yang melakukan sesuatu yang bersinggungan dengan kejahatan dan keburukan tanpa tahu konsekuensi yang harus dibayar merupakan salah satu bentuk dari kemunafikan? Mana yang lebih baik dan yang lebih buruk? Apakah kedua pernyataan yang juga dapat diterjemahkan menjadi dualisme kontras yang berlawanan tersebut merupakan hal yang berkonotasi negatif, sehingga tak ada gunanya untuk dibandingkan? Lalu apa pandangan agama secara tertulis yang berkenaan dengan ateis? Akankah ateis terjatuh ke dalam jurang neraka jika mereka memang tidak memiliki kepercayaan akan adanya eksistensi dari Tuhan? Kehidupan macam apa yang akan dijalani seorang ateis setelah mereka tiada? Jika seorang ateis yang keseluruhan hidupnya dihiasi akan kebaikan sedari dia lahir sampai dia berada di liang lahat, akankah dia masuk ke surga yang ia sendiri tidak percayai? Keseluruhan keraguannya direpresentasikan oleh akumulasi pertanyaan tersebut secara tidak langsung, telah mewakilkan rasa penasaran kita terhadap sebuah entitas yang disebut sebagai ateis. Jujur saja, ada masa di mana ketika saya belum mengenal apa itu yang namanya keterpurukan, memposisikan atau mungkin diposisikan di titik terendah di dalam hidup, kepercayaan yang kuat masih mengakar di dalam diri saya bahwa Tuhan itu ada di setiap hati manusia yang mempercayainya. Tapi itu semua luntur dan habis tak bersisa, bersamaan dengan keraguan yang mulai tumbuh atas keberadaannya, kebesarannya, dan kemuliaannya. Bukan semata-mata hanya untuk mengikuti arus apa yang sedang menjadi tren di masyarakat, tetapi saya benar-benar sungguh tidak merasakan ikatan batin yang kuat lagi selayaknya dulu ketika saya masih selalu menjalankan perintahnya, yaitu beribadah kepadanya. Transformasi ketika masih menjadi siswa sekolah menengah kejuruan yang kehausan akan ilmu pengetahuan dan ketakwaan di dalam diri manusia yang begitu polos dan juga memiliki pikiran yang begitu dangkal menjadi seorang pria tanpa pekerjaan dengan ego yang sudah tidak terkontrol ini telah menjadi titik di mana iman dan hati saya sudah berada pada jalur yang berbeda. Pada saat itu, ruangan di dalam kepala saya mulai berputar-putar mencari jawaban atas pertanyaan apakah memang benar Tuhan Maha Adil, ataukah kita sebagai insan yang selalu dihiasi akan harapan di dalam diri kita? Apakah dengan menjadi manusia yang dipenuhi akan keraguan akan kebesaran Tuhan bisa dikategorikan menjadi sebagai ateis? Latar belakang pemikiran apa yang membuat seorang ateis begitu hina di mata orang yang keimanannya telah terikat dengan dogma agama? Agama itu sendiri memang tidak lepas kaitannya dengan yang namanya kebaikan. Namun apa yang terlintas di benak orang-orang jika ada seorang ateis yang berperilaku baik kepada orang lain? Terlepas dari keputusan mereka menjadi seorang ateis, kita sebagai mayoritas yang beragama tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak jika ateis itu memang benar-benar jahat.